Shalom umat Tuhan, puji Tuhan hari ini kita berjumpa lagi dan mari kita meneruskan pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita setiap hari. Dan hari ini kita sampai di dalam kitab 1 Samuel pasal 25 sampai 27. Mari kita langsung mulai di pasal 25. Kita diawali dengan kematian Samuel. Dikatakan Samuel akhirnya mati dan juga seluruh orang Israel meratapinya seperti apa yang selalu dilakukan oleh orang Israel, meratapi selama 30 hari lalu dia dikuburkan. Dan Samuel dikuburkan tentunya di daerah tempat tinggalnya yaitu di Ramah. Dan sesudah itu Daud melanjutkan perjalanannya dan dia menuju ke padang gurun Paran. Dan di dalam perjalanan itu dia berjumpa dengan Nabal dan Abigail, dan mereka memasuki daerah mereka dan dikatakan di pasal ayat yang ketiga dikatakan Nabal itu dan istrinya Abigail, dan istrinya itu adalah perempuan yang bijak dan cantik, tetapi laki-lakinya atau Nabal itu adalah orang yang kasar dan jahat kelakuannya. Dan benar juga pada saat Daud dan orang-orangnya mendekati daerah tempat tinggal dari Nabal, dan itu adalah masa pengguntingan bulu domba dan dia sedang melakukan pengguntingan bulu domba. Lalu itu juga pas di hari raya, sebab itu Daud mengirim utusan kepada Nabal untuk memberi salam selamat sebenarnya. Lalu kemudian di hari raya dia katakan, apakah engkau akan dapat menolong mereka dalam perjalanan, dalam pengertian untuk memberi makan dan sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabal itu adalah kata-kata makian terhadap orang-orangnya Daud untuk disampaikan kepada Daud. Lalu setelah disampaikan, Daud pasti menjadi marah, lalu bermaksud untuk menyerang Nabal untuk memberikan pelajaran. Tetapi istrinya itu Abigail, dia menyadari hal ini karena adalah seorang dari budaknya datang menyampaikan kepadanya dan menceritakan bagaimana Daud dan juga orang-orangnya begitu baik melindungi mereka dalam pengembalaan kambing, domba, dan ternaknya dan lain-lainnya. Dan akhirnya Abigail mengambil sikap yang bijaksana, yaitu dia memuati keledainya dengan segala apapun yang dapat dipersembahkan kepada Daud, dan dia datang meminta memohon ampun atas nama suaminya karena suaminya tidak menjawab mereka dengan cara yang lebih baik. Dan Daud akhirnya mengurungkan niatnya dan dia melepaskan Abigail untuk kembali dengan selamat, dengan berkat. Tetapi apa yang terjadi sesudah Abigail pulang, yaitu suaminya yang sedang mengadakan pesta pora bagai raja-raja dikatakan di pembacaan kita. Dan pada saat paginya dia menyampaikan, dia menjadi kaku, menjadi tegang, dan dikatakan setelah beberapa hari kemudian dia mati juga. Lalu dia berita ini sampai kepada Daud, dan akhirnya Daud meminangnya untuk menjadi istrinya. Dan begitulah akhirnya Abigail menjadi istri dari Daud, karena juga istrinya yaitu Mikal, anaknya Saul, telah diberikan oleh Saul kepada orang yang lain. Dan akhirnya Daud juga mengambil Ahinoam dari Yisrael itu menjadi istrinya, dan jadilah akhirnya Daud bersama dengan istri-istrinya berjalan bersama-sama. Dan pasal 26 kita melihat episode yang terulang kembali, yaitu untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup pada saat dia berada di Gibea dan dia berada di Sif. Dan di ayat yang pertama kita lihat, datanglah orang Sif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Saul masih ada usaha untuk mencari dan untuk membinasakan Daud. Dan akhirnya sampai juga ke telinga Daud bahwa Saul dan rombongannya sedang datang dan untuk mencari dia. Dan di ayat 5 dikatakan berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Dan dia tidak menunggu Saul untuk mendatangi dia, tetapi akhirnya dia juga menyambut ya.
dan dia pergi ke tempat perkemahan mereka. Dan seterusnya ayat yang kelima dikatakan waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Lalu Saul berbicara dengan orang-orangnya, siapa yang akan ikut bersama-sama dengan dia untuk pergi ke perkemahan. Dan akhirnya Abisai menemani Daud pergi bersama-sama ke perkemahan itu. Dan akhirnya waktu mereka sampai di perkemahan, ternyata semua lagi tidur karena memang waktu malam. Dan dikatakan bahwa ada tombak dari Saul ditancapkan di samping kepalanya, dan juga ada kendi minumannya, dan juga Abner ada tidur di sekeliling di sebelah Saul, dan juga ada tentara-tentara yang lain dan rakyat berkemah, ya orang-orangnya dia berkemah di sekelilingnya. Tetapi Daud dan Abisai bisa memasuki perkemahan mereka dengan diam-diam. Dan bahkan Daud seperti ditantang oleh Abisai untuk, inilah kesempatan kamu untuk membunuh dia. Dan apa yang dikatakan oleh Daud tidak berubah hatinya, dan kita melihat bahwa kualitas diri dari Daud itu yang takut Tuhan jelas-jelas terlihat di ayat yang 9. Dikatakan, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kita melihat dari perkataan Daud, kita melihat yang pertama, dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah dia mengerti apa yang dapat dilakukan Tuhan atau rencana Tuhan, dan dia berserah kepada Tuhan. Dan dia katakan bahwa penghakiman itu bukan di tangan dia tetapi di tangan Tuhan. Bahwa setiap orang sekali waktu akan juga mati, dan itu caranya terserah Tuhan, tetapi yang pasti dia menjaga hidupnya sedemikian rupa agar dia tidak melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan ini adalah teladan hidup yang kita harus belajar dan kita harus coba untuk melakukan dalam kehidupan kita, untuk kita betul-betul takut Tuhan, dan kita tahu di atas dari kehidupan manusia ada Tuhan, dan kita tidak boleh menjadi hakim sendiri atas sesama kita. Lalu akhirnya Daud dan Abisai pergi, dan dia berada di seberang gunung, dan dia mulai berteriak kepada Abner yang adalah panglima perang dari Saul. Lalu Abner tidak bisa mengenali suara Daud, tetapi Saul sangat mengenali suara Daud, sehingga dia menyapa balik, engkaukah ini anakku? Dan kembali kita lihat ada percakapan yang sangat menyentuh. Dan kali ini yang terakhir kesadaran dari Saul. Dan apa yang dikatakan di ayat 21, dia katakan, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Dia sangat menyadari hal ini, dan dia sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dikatakan Daud, yang kita boleh baca sebelumnya bahwa Daud berbicara kepada Saul, dan itu cukup keras menyadarkan Saul akan hal ini. Dan ayat 23 itu tanggapan Daud kepada Saul, dikatakan Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Dan ini iman dari Daud, iman yang luar biasa, dan sungguh-sungguh dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu Tuhan yang memiliki kuasa atas kehidupannya. Dan kita masuk kepada pasal 27. Pasal 27 ini pemikiran Daud di ayat yang pertama, dikatakan, tetapi Daud berpikir dalam hatinya,
Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan lagi bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Dan sesuatu yang menarik, saudara, bahwa Daud sempat mengalahkan orang perkasanya Filistin, yaitu Goliat. Tetapi sekarang dia pergi meminta pertolongan. Dia membawa semua orang-orangnya termasuk keluarganya untuk menetap di tanah Filistin. Dan dia coba mendekati Akis yang raja dari orang Filistin. Dan Akis menerima dengan baik kedatangan Daud, dan bahkan dia memberikan Siklak kepada Daud dan keluarganya. Dan ayat 6 dikatakan, maka pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Waktu yang cukup lama, saudara, untuk Daud berada di tengah-tengah orang-orang Filistin ini. Dan kita akan mendapati kenapa waktu itu ada, dan kenapa 1 tahun dan 4 bulan saja. Kita akan lihat pembacaan kita besok. Dan itu adalah bagian terakhir dan 1 Samuel pasal-pasal yang terakhir. Dan saudara, akhirnya Daud juga diikutkan dalam berbagai kegiatan seperti kehendak dari Akis, ya, termasuk untuk diikutkan di dalam perang, bahkan perang melawan Israel. Dan kita lihat di ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi Akis mempercayai Daud sebab pikirnya tentulah ia telah berbuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Dan kita lihat bahwa kemanapun Daud pergi, bahkan ke daerah musuh, dia pun diterima dengan baik, dan dia dilihat sebagai orang yang berharga untuk berada bersama-sama dengan mereka. Dan mari kita belajar dari pasal-pasal ini yang kita sudah baca pada hari ini. Kita melihat dan belajar dari Daud dengan kualitas hatinya, kualitas hidupnya, dan bagaimana dia menyikapi Tuhan, dia menyikapi orang-orang pilihan Tuhan. Walaupun kita melihat seperti Saul, beberapa kali pada waktu lalu dikatakan bahwa Tuhan sudah undur daripadanya, dan bahkan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab sama sekali. Tetapi Daud tetap menempatkan penghormatan kepada orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Dan kita melihat sikap hatinya terhadap sesamanya, bahkan musuhnya, dan dia bisa berdamai dengan orang Filistin dan berada di tengah-tengah mereka. Dan ini sesuatu yang luar biasa bagi kita, bahwa Daud dapat belajar untuk menghadapi setiap persoalan pada tempatnya dan pada waktunya, dan sesudah itu dia menjadi orang yang dibebaskan dari apapun yang ada di belakangnya dia. Dan mari kita terus maju terus di dalam Tuhan, dan mari kita melihat ke depan kepada rencana Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati.